Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 53020230099 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang aqaid khamsin. Aqaid khamsin adalah ilmu tentang 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, kemudian 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qadrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Di sini saya akan menjelaskan tentang aqaid khamsin. Aqaid khamsin adalah ilmu paling mendasar dalam Islam yang perlu diketahui seluruh umat muslim. Ilmu tauhid ini membahas sifat jaiz maupun mustahil yang dimiliki Allah beserta para nabi dan rasulnya. Aqaid khamsin merupakan salah satu asas dalam memahami Islam secara sempurna. Tujuan aqaid khamsin yaitu untuk membetulkan dan meneguhkan iman manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ilmu aqaid hukumnya fardu ain, yakni wajib bagi setiap muslim yang berakal. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait aqaid khamsin, mengacu pada sumber yang sama. Aqaid khamsin adalah ilmu mengenai pokoknya agama. Seperti namanya, aqaid khamsin mengandung satu bundelan, satu ikatan pengetahuan mengenai sahnya iman dan Islam yang berjumlah 50. Kemudian terbagi menjadi 2, yaitu akidah ilahiyah dan akidah nubuyah. Akidah ilahiyah adalah sifat-sifat Allah yang terdiri dari 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz baginya. Kemudian akidah nubuyah. Akidah nubuyah adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul yang terdiri dari 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz baginya. Di sini saya akan menjelaskan beserta dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu wujud, artinya ada. Adanya Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Dalilnya ada dalam Quran surat As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatadakkarun. Artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa.
Kemudian dia bersemayam di atas arsy, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian yang kedua adalah qidam, artinya terdahulu. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah sebagai pencipta yang lebih dulu ada daripada semesta alam yang Dia ciptakan. Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah baqa, artinya kekal. Allah merupakan suatu zat yang abadi dan kekal selamanya, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat baqa atau kekal. Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian yang keempat yaitu mukhalafatu lil hawadisi, berbeda-beda dengan ciptaannya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang Dia ciptakan. Tidak ada hal di dunia ini yang menyerupainya. Dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja, yadra'ukum fih, laysa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Yang artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11. Selanjutnya yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Maksudnya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan atau menciptakan. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini karena kehendak sendiri, tanpa pertolongan siapapun. Dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Yang keenam yaitu wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Esa zatnya maksudnya zat Allah bukanlah hasil dari penjumlahan dan perkiraan atau penyatuan satu unsur dengan unsur yang lain.
Esa sifatnya artinya semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat-sifat pada makhluk yang diciptakannya. Esa perbuatannya berarti Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu tidak dicampuri oleh perbuatan makhluk lain dan tanpa membutuhkan proses atau waktu. Allah Subhanahu wa taala berbuat karena kehendaknya sendiri tanpa ada yang bisa mencampurinya. Dalil sifat wahdaniyah terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata Fasubhanallahi Rabbil Arsy amma yasifun, yang artinya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang punya arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Yang ketujuh yaitu qodrat, yang artinya berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia, ada batasnya dan ada yang membatasi. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Yang artinya hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedelapan yaitu iradah, artinya berkehendak. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta beserta isinya atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi. Dalilnya yaitu Quran surat Hud ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Yang artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Yang kesembilan yaitu ilmu, yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan dan kepandaian akan segala hal. Artinya ilmu Allah itu tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib. Bahkan apa yang dirahasiakan di dalam hati manusia sekalipun. Dalilnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ke-10 yaitu hayat, yang artinya hidup.
Hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri. Karena Allah maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Dalilnya yaitu dalam Quran surah Al-Furqan ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bidzunubi ibadihi khabira. Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Kemudian yang ke-11 yaitu sama, yang artinya mendengar. Artinya Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar semua suara yang ada di dalam semesta. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun suara itu sangat pelan. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran ciptaannya, karena Dia tidak terhalang oleh suatu apapun. Sedangkan pendengaran ciptaannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalilnya yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim. Yang artinya, katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian yang ke-12 adalah basar, artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak dan tidak dapat dihalangi oleh penghalang, misalnya dinding, tabir, dan lain-lain. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fayn fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Kemudian selanjutnya yaitu kalam, yang artinya berbicara. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha kalam. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan pembicaraan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala tidak berorgan atau berpanca indera seperti lidah dan mulut yang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa menggunakan alat bantu yang berbentuk apapun, sebab sifat kalam Allah sangat sempurna. Dalilnya yaitu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Yang artinya,
Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Yang ke-14 yaitu kaunuhu qadiran, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mengadakan dan meniadakan sesuatu apapun. Dalil sifat kaunuhu qadiran terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ke-15 yaitu kaunuhu muridan, yakni keadaan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Dia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Dalilnya yaitu dalam Quran surat Hud ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Yang ke-16 yaitu kaunuhu aliman, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala sesuatu yang terjadi maupun yang belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Dalilnya yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa'an falidhakari mithlu haddil unthayayn wallahu bikulli syai'in alim. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak punya anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris, itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ke-17 yaitu kaunuhu hayyan, yakni
keadaan Allah Subhanahu wa taala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Dalil sifat kaunuhu hayyan terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup atau kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Yang ke-18 yaitu kaunuhu sami'an, yang artinya keadaan Allah Subhanahu wa taala yang mendengar. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Dalilnya yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 265. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran surat Al-Baqarah ayat 265. Yang ke-19 yaitu kaunuhu basiran, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala yang melihat akan tiap-tiap yang maujudat, yaitu benda yang ada. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat baik. Dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hujurat ayat 18. Yang ke-20 yaitu kaunuhu mutakalliman, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala yang berkata-kata. Allah tidak bisu. Dia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Bila Al-Qur'an telah kita jadikan pedoman hidup, maka kita telah patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kebalikan dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang arti dan dalilnya sudah saya terangkan sebelumnya. Berikut adalah sifat mustahil, yakni sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat wajib 20 seperti yang setelah saya jelaskan. 10 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama yaitu adam, ya artinya tiada atau bisa mati. Yang kedua yaitu hudus, artinya bisa diperbaharui. Yang ketiga yaitu binasa, fana, yang artinya binasa. Yang keempat yaitu mumatsalatuhu lil hawadisi, yang artinya menyerupai akan makhluknya. Yang kelima yaitu qiyamuhu bi ghairihi, artinya berdiri dengan yang lain atau ada kerjasama. Yang keenam yaitu ta'addud, yang artinya berbilang. Yang ketujuh yaitu ajzun, yang artinya lemah. Kemudian karohah, yang artinya terpaksa. Yang
ke-9 yaitu jahlun yang artinya bodoh. Yang ke-10 yaitu maut yang artinya mati. Yang ke-11 yaitu syamam yang artinya tuli. Kemudian umyun yang artinya buta. Kemudian bukmun yang artinya bisu. Kemudian yang ke-14 yaitu kaunuhu ajzun, artinya keadaannya yang lemah. Yang ke-15 yaitu kaunuhu karihan yang artinya keadaannya yang terpaksa. Yang ke-16 yaitu kaunuhu jahilan yang artinya keadaannya yang bodoh. Yang 17 yaitu kaunuhu mayitan yang artinya keadaannya yang mati. Yang ke-18 yaitu kaunuhu asmam, artinya keadaannya yang tuli. Yang ke-19 yaitu kaunuhu a'ma, artinya keadaannya yang buta. Kemudian yang terakhir yang ke-20 kaunuhu abkama yang artinya keadaannya yang bisu. 20 sifat wajib bagi Allah tersebut tidak di atas dibagi kepada 4 bagian, yaitu sifat nafsiyah, artinya sifat yang tidak bisa difahami zat Allah tanpa adanya sifat. Sifat nafsiyah ini hanya satu sifat, yaitu sifat wujud. Sifat salbiyah yaitu sifat yang tidak pantas adanya di zat Allah. Sifat salbiyah ini jumlahnya ada 5, yaitu kidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga yaitu sifat ma'ani, artinya sifat yang tetap dan pantas di zat Allah dengan kesempurnaannya. Sifat ma'ani ini jumlahnya ada 7 sifat, yaitu qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Kemudian yang keempat yaitu sifat ma'nawiyah, artinya sifat yang merupakan cabang dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ini jumlahnya ada 7 sifat. Yang pertama kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayat, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakaliman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ialah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah itu hanya satu, yaitu bahwa Allah boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin melakukannya. Adapun dalilnya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Ali Imran ayat 26. Kemudian saya akan menjelaskan sifat wajib bagi Rasul Allah. Yang pertama yaitu siddiq, yang artinya jujur. Ayatnya yaitu وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua yaitu amanah, yang artinya dipercaya. Ayatnya yaitu inni lakum rasulun amin, yang artinya sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 143. Yang ketiga yaitu tabligh,
yang artinya menyampaikan. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba, yang artinya Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 39. Yang keempat yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Ayatnya yaitu وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ, yang artinya Allah berfirman, dan itulah hujah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Quran Surah Al-An'am ayat 83. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sifat mustahil bagi Rasul Allah. Sifat mustahil itu ada 4. Yang pertama yaitu kizib, yang artinya bohong, khianah, berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga itu kitman, menyembunyikan. Dan yang keempat adalah baladah atau bodoh. Sifat jaiz bagi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat jaiz Rasul Allah yaitu semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat jaiz tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada pada diri manusia biasa. Sifat tersebut antara lain adalah seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal dunia karena mereka adalah seseorang yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفتهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat atau kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Alhamdulillahirabbil alamin. Lengkap sudah saya menjelaskan tentang aqaid khamsin. Bila ada perkataan, tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.